Terima kasih masih bersama kami pemirsa. UMSU menghasilkan periset untuk menjadi pengusaha muda melalui perusahaan pemula berbasis teknologi yang digelar oleh Kemendikbud Ristek Dikti. UMSU meloloskan satu program riset dengan judul AC Double Function. Sebagai perusahaan pemula yang dikembangkan melalui inkubator bisnis UMSU, diharapkan akan lahir startup muda berbasis teknologi. Jurnalis TVMU Syaiful Hadi melakukan wawancara khusus dengan Kepala Program Studi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Chandra A. Siregar yang memenangkan proposal PPBT dari Kemendikbud Ristek. Proposal yang dimenangkan Chandra A. Siregar Fakultas Teknik, Faisal Irsan Pasaribu Fakultas Teknik, dan Dedek Kurniawan Gultom Fakultas Ekonomi adalah pengoptimal penggunaan AC selain untuk pendingin ruangan, juga sekaligus sebagai pemanas air tanpa menambahkan beban listrik. AC double fungsi tersebut diluncurkan secara resmi oleh Wakil Rektor 2 UMSU Akrim bersama Kepala Pusat Inkubator dan Bisnis UMSU Dewi Andriani. Jadi program ini adalah program riset yang didanai pemerintah, calon pengusaha pemula CPBT tahun 2020 pengajuannya. Kemudian pembiayaannya di 2021 dan akan berakhir di Juni di 2022 ini. Nah, jadi program ini adalah program riset kita dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah kita riset selama 4 tahun terakhir, yakni dengan menambahkan fungsi AC dari AC menjadi 2 fungsi. Yang pertama, pengkondisian udara itu fungsi awalnya, kemudian bertambah fungsinya menjadi penyedia air panas untuk kebutuhan mandi, dan hanya menggunakan satu peralatan yakni AC saja, sehingga tidak menambah pembiayaan listrik antara AC dan water heater, hanya satu listrik, tapi kita sudah dapat 2 fungsi. Pengembangan selanjutnya dari produk ini? Pengembangan selanjutnya yang kita kembangkan adalah bagaimana cara mengontrol temperaturnya di dalam tangkinya nanti, karena sampai saat ini ketika AC hidup terus maka temperatur itu akan naik terus, sehingga kalau kita mau mandi, jadi kita harus campur dulu dengan melakukan pencampuran mixer dengan air yang lebih dingin baru kita boleh mandi. Nah, ke depan kita ingin menambah saluran pipanya, kemudian penambahan sensor. Ketika temperatur di AC sudah layak mandi, maka aliran panas yang dari AC itu tidak masuk lagi ke tangki tapi langsung ke bagian kondensor. Rencana hak paten dan rencana komersial seperti apa? Paten, karena kan program ini kan CPBT calon pengusaha Pak. Ya. Jadi kita belum memiliki PT, sementara yang untuk mengurus izin edar, kemudian SNI itu harus sudah berbadan PT, berbadan hukum PT. Sehingga ke depan kita akan mendirikan PT dulu, kemudian baru kita ajukan izin-izin legalitasnya sehingga kita bisa produksi secara massal dan dipasarkan. Bisa dijelaskan timnya siapa saja? Tim saya itu ada Pak Faisal Irsan Pasaribu dari Teknik Elektro, dia berkhusus mengawasi sistem kelistrikan dan bagian-bagian lainnya. Kemudian Pak Dedek Kurniawan Gultom, seorang pakar ekonomi yang bertugas sebagai tim pemasaran dan mengatur keuangan, Pak. Kemudian ada teman-teman kita juga yang manajer produksi seperti tenaga teknis di lapangan untuk servis, teknis pembuatan, produksi, dan lain sebagainya. Tim riset AC Double Function masih akan dilanjutkan untuk penyempurnaan fungsinya. Selain itu, tim juga akan membangun perusahaan berbadan hukum guna menjadikan produk ini siap memasuki pasar. Syaiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.